Masih semangat? Mau panjang, mau pendek? Yang kencang Bu, yang kencang, panjang gitu ya ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadaratil mukarramat, para asatidah, para ustazah, para guru-guru, wabil khusus ketua taklim gabungan ya, ibu apa Bu? Subiati. Kita doakan ya, biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Para ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim gabungan yang insya Allah hari ini Allah kasih kesehatan yang sempurna, panjang umur, cuannya rezekinya banyak, biar lunas utangnya. Giran utang amin kencengan Bu ya. Alhamdulillah wa syukrulillah, pagi ini ibu-ibu semua cerah, secerah cahaya matahari ya. Karena kan kalau pagi-pagi cahaya matahari vitamin deh Bu ya, biar tulangnya pada apa? Kuat. Ini tulangnya masih pada kuat kan? Karena pagi-pagi belum ada yang belonjor belum. Ya, karena di dengkul itu ada kolesterol, ada asam urat ya. Harus sering-sering kena cahaya matahari di pagi hari. Biasa kalau pagi-pagi di rumah ngapain Bu? Nyuci, gosok, masak. Ada nggak yang main TikTokan? Para ibu sekalian, tema kita pada hari ini tentang apa Bu? Rasulullah itu cahaya ya. Rasulullah cahaya, kita bisa nggak jadi cahaya Bu? Kita bisa nggak jadi cahaya? Bisa. Semoga semuanya, saya, ibu-ibu semua akan menjadi cahaya yang terus bisa menerangi banyak orang. Ibu-ibu menerangi suami, menerangi anak-anak, menerangi ibu-ibu yang lain, karena kita ingin menjadi cahaya. Amin Bu ya. Bu, sebelum kita bahas tentang cahaya, lebih baik kita senandungkan orang yang bercahaya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo Bu, Sallallahu ala Muhammad. Terus semangat biar bercahaya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Bu, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi biar ganjil ya. Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Bu, pengen jadi orang yang bercahaya? Satu, jangan pernah tinggalkan Nabi, terutama bersolawat setiap hari. Ya, ibu kalau setiap hari solawatnya berapa kali? Sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena kata Nabi apa? Orang yang banyak bersolawat kepada Nabi, satu, nurun fis sirah. Ya, orang yang bersolat kepada Nabi, satu, nurun fis sirah. Orang itu akan Allah kasih cahaya ketika dia jembat di atas apa? Siratal mustaqim. Surga itu, Bu, harus melewati neraka. Jadi jembat dulu kita. Pengen nggak jembatnya gampang? Pengen jembatnya lancar? Dalam satu kitab, sirat itu, Bu, seperti rambut dibelah 7. Satu aja rambut kita jembat nggak kebayang, Bu ya. Gimana rasanya? Ibu jembat di atas satu apa tuh bambu aja, nggak ada yang dipegang, kira-kira bisa nggak tuh? Nggak bisa. Jadi sholawat itu, Bu, orang yang sering-sering bersolawat, nurun fis sirat, dia akan mendapatkan cahaya sirat. Makanya supaya siratnya lancar, jembatnya lancar, jangan pernah tinggalkan nyebut nama orang yang membawa cahaya. Dua, ya Bu ya, orang yang sering bersolawat menyebut nama Nabi, nurun fil qabri, cahaya di alam kubur. Ini yang depan saya semuanya mati nggak? Ya, mati nggak, Bu? Ya, wafat. Wafat sama mati sama, Bu? Sama. Ya. Jadi kita semua ini akan mati, Bu. Ya. Ketika kita mati, tempat yang pertama kali kita tempati adalah apa? Kubur. Pengen nggak kuburannya bercahaya? Salah satunya sholawat. Jangan pernah tinggal. Nih saya ceritain, Bu. Ada satu kisah, Bu. Kisah ini diambil dari satu kitab. Namanya Kitab I'anatut Thalibin. Kitab ini kitab fikih. Kitab ini bercerita ada seorang pemuda tiap hari kerjaannya kuli panggul di pasar. Ada di sini ibu jadi kuli. Ada yang kuli di sini. Ya. Jadi setiap hari, Bu, profesi pemuda ini tukang kuli panggul di pasar. Sambil dia kuli, sambil dia manggul barang dagangan atau barang belanjaan orang, mulutnya sambil berselawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus sholawat menjadi hiasan hari-harinya. Kemudian ibu-ibu sekalian, hasil kulinya dibagi dua. Separuh dia celengin untuk memperingati tanggal 12 Rabiul Awal.
dicelengin tuh tiap tahun. Ya, satu lagi dipakai buat kehidupan dia. Kalau tiba Bu tanggal 1 Rabiul Awal, celengannya ditebok, satu dibeliin baju baru, karena mau menyambut kedatangan Nabi harus pakai baju baru. Maka tidak heran ibu-ibu kalau mau maulid pasti ada yang baru. Kalau nggak minimal jilbabnya aja dah biar seragam gitu Bu ya. Karena memang begitu ibu sekalian, menyambut orang yang agung, ya, orang yang akan membawa kita ke dalam surga, kita sambut dengan pakaian terbaik. Ya, makanya boleh orang kalau maulid khusus beli baju buat maulid, karena mau nyambut kedatangan apa? Nabi. Kemudian dia beliin apa Bu? Sembako. Sembako dia beliin. Malam 12 Rabiul Awal, tetangga, saudara, orang lain diundang masuk ke dalam rumahnya, dia peringati maulid, hasilnya sembakonya dibagi-bagikan tiap tahun. Jadi beliau itu kalau mau maulid nggak perlu ngasih proposal, nggak perlu. Ya, jadi ibu-ibu nih kalau pengen kayak beliau tuh, besok kalau ada maulid di mana, bilang, Pak Ustadz, saya mau nyumbang maulid. Yang kita bisa, yang kita punya, keluarin. Untuk Nabi, jangan pernah hitung-hitung. Tahun ini kita masih ikut maulid Bu, tapi tahun depan belum tentu. Tahun lalu teman kita duduk bareng, maulid bareng, tahun ini sudah ada di alam kubur. Ada nggak begitu Bu? Banyak. Nih sekarang masih ngaji bareng, belum tentu besok bulan depan ngaji bareng. Ya. Kemudian orang itu meninggal Bu. Ketika dia meninggal dunia, dimasukin ke dalam liang lahat, ke dalam kuburan. Kuburannya sempit, kuburannya gelap. Ibu percaya nggak kuburan sempit? Kuburan sempit apa lega Bu? Kuburan gelap apa terang? Mau udah ngerasain? Belum ya. Pasti akan apa? Ngerasain. Ketika jenazahnya Bu, jenazahnya ditaruh di dalam liang lahat. Ternyata di dalam kuburan itu Bu, dari pojokan keluar cahaya kecil. Cahaya itu Bu, semakin lama semakin besar, semakin terang, semakin menerangi alam kuburnya. Kata dia begini, paling juga yang datang malaikat munkar dan nakir. Siapa lagi Bu di kuburan yang mau datangin kita? Ya Bu ya. Kata dia tuh dalam hatinya. Ternyata Bu, dari cahaya itu keluar satu orang. Putih, bersih, ganteng Bu, ganteng. Kata dia, lah malaikat munkar dan nakir kan dua. Kok ini yang keluar apa? Atu. Datang tuh orang yang tadi putih. Wahai fulan, saya ini datang kepada kamu adalah orang yang setiap hari namanya selalu engkau sebut. Saya ini adalah orang yang setiap tahun engkau peringati kelahirannya. Saya datang menemui kamu untuk membantu kamu. Sebelum malaikat munkar dan nakir datang Bu, Rasulullah sudah minta izin kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya agar bisa menemui umat saya yang berada di alam kubur sebelum munkar dan nakir lebih dulu. Tuh Bu, enak tuh Bu? Ya, kata Nabi, ulang. Kalau entar munkar dan nakir datang, terus nanya sama kamu, terus kamu nggak bisa jawab, saya yang bantuin. Tuh, berkat apa Bu?
sholawat. Ya, gampang. Makanya kalau pengen bercahaya kuburan kita, kuncinya apa, Bu? Jangan pernah tinggal sholawat. Sholawat ini, Bu, nggak sama seperti ibu baca Quran. Kalau ibu baca Quran, satu, harus punya wudhu. Betul nggak, Bu? Kedua, harus rapi, minimal ketutup auratnya, pakai jilbab, sopan, beradab sama Al-Quran, karena kita mau baca. Ada orang baca Quran pakai daster doang, mana pada robek, mana kagak pakai BH lagi, Bu ya. Nah, ibu-ibu kan di rumah begitu, gerah. Akhirnya BH-nya di mana? Digantung, Bu ya. Tawa ibu. Emang begitu, Bu. Apalagi kalau pulang dari sini ya, udah gerah semuanya, udah gerah dah, Bu ya. Ya, jilbab dibuka, baju dibuka. Yang paling enak baju apa? Mahkota kebesaran. Dasar yang udah robek. Jadi kalau kita baca Quran, Bu, itu harus punya adab. Tapi beda dengan sholawat. Sholawat itu dibaca, ibu bari nyapu boleh, ibu bari gosok boleh, ibu pakai daster doang juga boleh, nggak pakai jilbab juga boleh, nggak punya wudhu juga boleh, ibu lagi tiduran juga boleh, ibu jalan dari rumah ke sini sambil bersolawat juga boleh. Ya, orang yang bersolawat satu aja, Bu, satu kali Allah balas 10 kali. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Itu kata Nabi. Jadi nggak ada ruginya, Bu. Maka tiap hari ini niatin, ya Allah, saya sholawat ini biar alam kubur saya bercahaya. Ya, biar bercahaya. Ya Allah, saya niat sholawat ini biar saya gampang ketika jembat di atas sirat. Karena semua itu bukan kita lalui. Kita akan lalui satu-satu. Yang pertama, kita akan mati. Yang kedua, kita masuk ke liang kubur. Di alam kubur kita sendirian. Kalau enak, tenang, tidurnya dipermadani, ruangannya wangi, luas, indah, dikasih aroma surga. Enak itu, Bu, begitu, Bu? Kalau kuburan kita begitu, enak nggak? Mau begitu, Bu? Mau, Bu? Mau. Jadi mau pilih nih, mati besok kuburannya taman surga, apa nanti mati 10 tahun lagi belum tentu taman surga? Hah? Mau besok. Tapi masuk taman surga. Kalau mau besok, saya mau doain Al-Fatihah. Ya, Bu ya. Kalau dipilih, kalau suruh milih, kalau saya, Bu, saya pribadi mohon mati besok. Biar utang saya cepat lunas. Bu ya. Jadi itu amalannya, Bu. Itulah cahaya dari orang yang bercahaya. Rasulullah itu cahaya. Orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, orang-orang yang sering nyebut nama Rasulullah, maka dia akan datang cahaya itu. Masya Allah, Bu, luar biasa. Ya, makanya jangan pernah bosan-bosan. Terutama mau tidur, Bu. Kalau saya biasanya sholawat itu, Bu, jalan. Naik mobil dari rumah, baca bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu biasain tuh, Bu. Oh, ibu keluar rumah mau kemana kek, mau ke pasar kek, mau kemana kek, itu baca. Supaya apa, Bu? Supaya malaikat tuh ngiringin sampai ibu balik lagi ke rumah. Ya, enak nggak, Bu, diiringin malaikat kemana-mana? Enak nggak, Bu? Malaikat apa dulu gitu, Pak? Kalau diiringin malaikat Israel, no. Ya. Yang kedua, karena kita naik kendaraan, Bu ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul
Pokoknya keluar, Bu, baca itu. Ya Allah, jangan ada kesulitan, jangan ada mudarat, jangan ada malapetaka, baik dari langit maupun dari bumi, sedikit pun tidak ada. Itu selalu dibaca, Bu. Ya. Setelah itu baru kita baca sholawat. Ya, sepanjang sampai kita sampai ke tujuan. Nggak apa-apa, Ibu. Rumahnya itu tuh, ya samping rumah, mau hadir kemari, ngiter Superindo, jalan kemari lagi, Bu. Dapat nggak 1.000 tuh? Dapat, Bu. Karena orang itu, Bu, hadir ke sini, itu dihitung pahalanya langkahnya, Bu. Ya, 1 langkah menghapus 1 dosa. Berapa langkah, Bu, ke sini? Ada nggak yang paling jauh dekat dari rumahnya ke sini? Saya kayaknya paling jauh ya. Ya. Jadi 1 langkah, Bu, menuju majelis ilmu, langkah itu akan menghapus dosa. Yang kedua, 1 langkah Ibu jalan ke sini akan mengangkat 1 derajat. 1 langkah Ibu ke sini dicatat nilai pahala. Luar biasa, Bu. Apalagi pas masuk ke sini, Bu. Baca nggak doanya tadi? Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmati. Itu biasa ini. Apa yang kita minta, Bu? Kaki kanan masuk ke dalam masjid. 1, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Jadi masuk ke sini, Bu, dosanya dihapus. Ya, itu selalu biasakan. Masjid mana aja, Bu? Allahumma gfirli dunubi. Gitu, Bi. Maka katanya zunub, dosa-dosa. Waftahli, ya Allah, bukakan buat saya pintu-pintu rahmatmu. Ya, jadi pintu rahmat itu, Bu, Allah akan bukai buat orang yang masuk ke rumahnya ini. Apa itu rahmat, Bu? Rahmat itu apa sih, Bu? 1, rahmat itu ampunan. Jadi orang yang dapat rahmat, dosanya habis. Yang kedua, rahmat itu solusi, jalan keluar. Jadi kalau ibu dari rumah udah memet segudang masalah di kepala saya. Ya, saya punya masalah besar, masalah lagi berantem sama suami, masalah lagi gedeg sama mertua, masalah lagi kesel sama anak. Berangkat ngaji, bismillah, baca doa itu, ya Allah berikan saya rahmatmu. Pulang ada solusi. Ya, kalau nggak ada solusi, minimal hatinya tenang, bawaannya tenang, nggak marah-marah baik. Ya, Bu, ya. Itulah solusi. Yang ketiga, Bu, rahmat itu Rahman Rahim. Orang yang mendapatkan rahmat, dia akan mendapatkan rahman Allah, kasih sayang Allah di dunia. Orang yang mendapatkan rahmat Allah Ar-Rahim, mendapatkan kemuliaan di akhirat. Makanya orang segala sesuatu Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja, Bu? Apa aja? Bu tadi pakai baju tangan kanan dulu, bismillah enggak? Nah, supaya apa? Mendapatkan rahman di dunia, kemuliaan di akhirat. Bu pakai sendal, bismillah enggak? Ibu mau nyuap sesuatu, bismillah enggak? Kalau mau tidur sama laki, stop, Bapak, bismillah lu, bismillah. Nah, begitu, Bu. Supaya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim, didapatkan rahmat Allah. Tuh, Masya Allah, Bu. Ya, luar biasa tuh amal-amalan yang spektakuler semua. Ketiga, Bu, sholawat itu nurun fil jannah. Ya, jadi sholawat itu, Ibu, cahaya di surga. Makanya orang yang selalu dekat dengan Nabi, selalu bersama dengan Nabi, maka dia akan dikumpulkan di dalam surga bersama apa? Nabi. Maka jangan pernah jauh-jauh. Siapa sih, Bu, yang gak pengen masuk surga?
Pengen nggak? Pasti, pasti masuk surga. Ya, maka berusaha kita semaksimal mungkin, Bu. Ya Allah, jadikan saya cahaya, jadikan saya cahaya. Karena Rasulullah itu anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur. Rasulullah itu seperti matahari. Coba matahari, Bu. Matahari nggak pernah ngeluh. Ya Allah, saya hanya menyinari orang-orang yang taat sama kamu aja. Saya hanya mau bersinar untuk orang-orang mukmin. Enggak, Bu. Matahari itu ketika bersinar, Bu, buat orang Islam, buat orang non-muslim, buat tumbuhan, buat binatang, buat alam, semuanya diberi. Nah, kalau kita, Bu, kita termasuk saya, Bu, ya, hatinya bercahaya, ama yang senang sama kita senyum, ama yang gedeg sama kita juga apa? Senyum. Ama tetangga yang baik kita beri, ama tetangga yang dengki, tukang ngatain kita, tukang ngomongin kita juga kita beri. Itulah seperti matahari, nggak pernah pilih kasih. Ya, anta badrun. Yang kedua, Rasulullah itu bagaikan bulan di malam gelap gulita. Banyak orang yang diselamatkan, ditunjukkan jalannya karena ada cahaya bulan. Buat kita, Bu, yang di sini nih di darat, ya, itu kayaknya kurang tapi penting. Kita ngelihat cahaya bulan, ya Allah, bulan cakep banget ya, gitu doang udah. Coba Ibu bayangkan nggak? Pernah nggak Ibu hidup orang yang malam-malam itu di tengah lautan? Ya, saya punya jamaah tuh, Bu. Tiap habis Isya jam 9 berangkat ya nyari ikan. Pulang jam berapa, Bu? Jam 8 pagi. Ternyata kata beliau, itu guru kalau di laut itu udah kayak di pasar. Rame orang. Rame banget. Dan cahaya yang membantu kita itu apa? Bulan. Kita mah nggak ngalamin itu, Bu. Kita nggak tahu tuh kalau di dunia para nelayan itu tiap malam mereka mengandalkan cahaya bulan. Ya. Jadi ketika bulan itu bercahaya, Bu, manfaatnya besar buat dunia ini. Kalau hati kita bercahaya, Bu, mau siang senyum, mau malam juga apa? Senyum. Jangan kadang baik, kadang kagak. Kadang senyum, besok merengut. Gitu nggak, Bu? Ya, Bu, ya. Hatinya belum bercahaya. Saya tempo hari, Bu, diundang ceramah di sini, di Penggarutan. Ada ustazah, namanya Ustazah Hajjah Samaniah. Beliau wafat waktu saya haji kemarin. Pas saya pulang haji, kemudian terus suaminya, guru minta tausiah 100 hari. 100 hari pas tanggal 6 September kemarin. Saya bilang, Pak, saya tanggal 1 September berangkat umroh, pulang tanggal 10. Terserah Bapak dah, mau majuin boleh sebelum tanggal 1, mau saya pulang umroh juga boleh. Kata suaminya, kalau saya majuin belum 100. Ya udah, mudah-mudahan jadi 107 hari. Saya bilang, Pak, saya minta sebutin kebaikan almarhumah apa saja. Banyak, Bu. Salah satunya apa, Bu? Paling pertama, istri saya ini katanya, guru, orangnya selama berumah tangga sama saya 31 tahun kagak pernah marah. Ada nggak di sini? Sama laki gitu ya, sama anak, nggak pernah. Saya kaget, Bu, kaget. Saya kurang begitu percaya. Emang ada perempuan 31 tahun berumah tangga nggak pernah marah? Masya Allah, Bu, nggak pernah marah. Luar biasa, Bu. Saya cari tuh, Bu, hadis-hadisnya ada nggak sih orang tuh nggak pernah marah tuh ada? Ternyata ada, Bu.
Sehingga Nabi bilang apa? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu jangan marah. Karena kalau orang nggak pernah marah, jaminannya surga. Pengen masuk surga, Bu? Pengen banget, pengen aja. Jangan pernah. Kalau orang yang sering marah-marah, itu hatinya belum bercahaya. Belajar sama apa tuh, Bu? Matahari. Belajar sama bulan. Hati bulan, hati matahari nggak pernah pilih kasih. Pagi-pagi tersenyum matahari, membuat orang sehat kalau ketemu dengan sinar matahari. Jadi pagi-pagi, Bu, suami ibu sehat karena ngelihat senyum istrinya. Jangan pagi-pagi istri mukanya ditekuk 7, boro-boro menyeduhin kopi sama bikin nasi goreng, Bu ya. Merengut aja. Apa sebabnya? Nggak tahu. Nauzubillah. Itu jamaah yang saya ceramain, Bu, nggak percaya. Nggak mungkin saya katanya, nggak ada orang yang kagak pernah marah. Ya kan? Ternyata kemarin, Bu, malam Jumat kemarin, saya diundang ceramah ke Alinda. 7 hari. Ustazah juga. Namanya Ustazah Iis. Suaminya bercerita. Selama 31 tahun juga, Bu. Ternyata sama tuh kasusnya. Istri saya 31 tahun berumah tangga, nggak pernah marah. Bahkan saya nyaris mau cari marah, nggak ketemu. Masya Allah tuh, Bu. Luar biasa, Bu. Maka wanita-wanita, para istri, perempuan-perempuan yang tidak pernah marah, cuma satu balasannya, Pak, Bu. Coba saya lihat mukanya. Ya, marah-marah doang. Sekarang di sini bismillah. Pulang ngaji, saya pengen seperti Rasul. Rasul tuh nggak pernah marah. Rasul itu nggak pernah benci sama orang. Rasul itu nggak pernah dendam sama orang. Rasul itu nggak pernah jadi provokator, ngipas-ngipas. Rasulullah itu nggak pernah tidak tegur sapa, selalu senyum. Makanya kata Nabi, senyum itu apa? Ibadah. Orang kalau ketemu, Bu sehat, hati saya sama hati ini nggak punya masalah. Bu sehat, tangannya dong ke belakang, Bu. Jadi orang kalau ketemu nggak tegur sapa, tidak senyum, Bu, pasti hatinya bermasalah dengan orang itu. Oh, gedek buat sama dia itu ya. Ngaji makai datang lagi, ya kan? Jadi apanya, Bu? Iya, gedek itu apa? Udah saking bencinya, Bu. Kan ada benci, ada gedek. Kalau benci masih kecilan. Kalau gedek udah apa? Udah gede. Ya. Wah, gedek buat sama dia, makanya datang lagi karang ya. Udah datang tuh sama yang dia benci, jilbabnya cakep, brosnya ada di sini. Wah, orang juga tahu nah, brosnya cakep, makanya taruh di depan lagi. Namanya orang gedek, Bu ya. Dia pakai cincinnya 3 sama gelangnya kerenceng, Bu ya. Yang tambah apa? Tambah gedeg aja tuh. Ya. Makanya kalau ada orang yang punya penyakit itu, ntar nih saya kasih obatnya. Mau nggak, Bu? Pengen hati kita plong gitu, Bu. Pokoknya siapa aja. Sama ini nggak benci, sama ini nggak gedeg. Walaupun kita tahu ini Bu nih benci buat sama saya. Saya tahu tuh. Tapi tetap kita senyum. Mau nggak begitu, Bu? Bisa nggak begitu, Bu? Wah, alhamdulillah ya. Ntar saya coba ya, Rin. Pulang dari sini coba. Ketemu sama yang dia benci bisa. Ya. Nah, baca psikologi dulu. Dan itu memang harus didorong, Bu, sama doa. Ntar saya kasih doanya. Didorong sama doa. Doanya itu, Bu, biar Allah itu berperan di dalam hati kita. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ya Allah, hati saya ini selalu dalam agamamu, ya Allah. Jadi dorong sama Allah, dorong sama Allah. Oh iya, ntar saya kasih di ujung. Nah, tadi nyampe mana itu Bang Hasan, Bu? Cukup itu berapa itu catatannya, Bu? Hah? 3, udah 3. Terus habis itu tadi apa? Ini saya lagi muter-muter, malasnya nyambungin kemana nih ya? Gitu ya. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Jadi Rasulullah itu cahaya di atas cahaya.
Ya. Anta iksiru wa ghali. Rasulullah bagaikan emas murni, Bu. Coba Ibu bayangin dah. Mana ada perempuan sini yang tidak suka emas? Orang mas kawinnya aja sebut emas. Ya, padahal mas kawinnya mau kena, tetap aja mas kawin gitu ya. Jadi perempuan itu nggak ada orang yang tidak suka emas, Bu. Emas itu melambangkan sebuah kemegahan. Emas itu melambangkan semua mahal. Ya, makanya kadang-kadang rumah dicat emas gini, Bu. Biar kesannya tuh Pak, mahal. Jadi jadilah kita manusia tuh yang mahal, Bu. Ya, selalu bersinar, dicintai oleh banyak orang. Kalau kita itu iksiru wa ghali. Yang terakhir, anta misbahis sudur. Engkau itu adalah pelita, Bu. Cahaya di hati ini, Bu, yang paling mahal. Ibu bajunya bagus, mukanya udah glowing, bedaknya udah 3 lapis, lipstiknya Wardah, Bu ya. Tapi kalau hatinya tidak bercahaya, itu semua akan menjadi jelek. Ya Bu ya. Maka yang penting tuh Pak dalamnya. Kalau dalamnya dia bercahaya, mukanya sumringah. Makanya Bu, pas saya tanya lagi tuh yang tadi tuh almarhumah 31 tahun, kenapa sih Bu nggak pernah marah? Ternyata Bu kuncinya apa? Beliau itu selalu sholat malam. Ini kalau ibu-ibu masih suka marah mulu ya, gedeg baik, manyun aja gitu Bu ya. Sering-sering sholat malam. Apa kata ulama Bu? Ya, man kasura sholatul lail. Siapa orang yang banyak sholat malam, ya, wahasuna wajhuhu bin nahar, maka kalau siang hari wajahnya berseri-seri, senyum terus. Kunci sholat malam. Ya, kalau pengen wajahnya apa tuh? Bersinar, bercahaya, maka jangan tinggalin sholat malam. Ya. Dah, sebelum saya kasih doa, satu kali lagi, mari sama-sama kita bersolat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahibil busyara syirona biha wa ahlana wa jami'a masyayikhina min yaumina hada ila yaumil. Satu lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa muallimina wa talabatana min yaumina hada ila. Paham gak Bu? Min yaumina hada, dari sejak hari ini ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat itu kita akan bersama Nabi. Makanya jangan bosan-bosan. Bu, masih terus sama udah berapa menit ngomong-ngomong. Ya, kalau ngundang Lesti 2 lagu 100 juta Bu. Ya saja ya.
Kalau ngundang Ustadz Nung, ya 100 juta juga, nolak gelinding semua. Tapi insya Allah dengan kita hadir di sini, kita akan dikumpulkan oleh Allah dalam surganya Allah. Ya. Nih Bu, kalau hatinya masih gedeg baik sama orang, benci baik sama orang, kesel, dengki, hasud, satu Bu, baca di doa ini, surah Al-Hasyr ayat 10. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nanti hadiahnya umroh, bodut sendiri. Surah apa Bu? Al-Hasyr. Siapa yang tahu? Google buka, Google buka. Biasa di Google Bu ya. Ayat 10. Ya, ini Allah yang ngasih Bu doanya. Kalau Allah yang ngasih Bu, nih Bu dengerin Bu. Ibu kalau doa, cari doa yang dari Allah. Yaitu dari ayat Al-Quran. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ya. Ya Bu, saya ulangi. Ibu kalau doa, cari doa yang dari Allah. Adanya di mana? Al-Quran. Apa kelebihannya Bu? Satu, kalau kita berdoa dari Al-Quran, kata-katanya simple, tapi maknanya luas. Ya. Yang kedua, kalau doa dari Allah, maka doa itu penting, Bu. Penting banget. Penting. Tuh, makanya Allah kasih nih. Ini penting. Ya. Yang ketiga, kalau doa dari Allah lebih dekat diterima oleh Allah. Karena kita menggunakan kalamnya. Ya. Apa doanya Bu? Wala taj'al fi qulubina ghilla lilladzi innaka raufur rahim. Itu surah Al-Hasyr 10 tuh. Apa yang kita minta Bu? Wala taj'al, ya Allah jangan engkau jadikan di dalam hati kami. Allah tuh tahu Bu, hati kita itu yang kurang cahaya. Allah tuh tahu orang tuh kalau sakit hati tuh adanya di sini. Sakitnya tuh di sini. Gimana Bu? Ya. Makanya Allah kasih doanya, wala taj'al, ya Allah jangan engkau jadikan hati kami ini penyakit ghillah. Apa tuh Bu? Gila, hasad, dengki, hasud, provokator, gedeg baik, dendam. Itu semua tuh jadi satu tuh. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai hati saya tuh ada gituan tuh. Jangan. Sama tetangga kiri hatinya plong, sama tetangga kanan hatinya plong, sama mertua, sama suami, sama istri hatinya nggak ada. Itu gitu-gituan, gedeg sama orang nggak ada. Tuh kalau hatinya masih begitu tuh, gepak tuh doa itu, gepak. Kenal gepak Bu? Terus dibaca, terus dibaca, terus dibaca. Ya Allah jangan kau jadikan hati saya guru gedeg be sama orang, jangan ya Allah jangan. Ya, tuh satu tuh saya kasih doa. Jangan sampai benci sama orang. Ya, nauzubillah. Yang kedua, ini dari Nabi Bu doanya. Ya, apa kata Nabi? Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya, nur. Ya Allah jadikan hati saya cahaya. Kapan dibacanya Bu? Tiap habis sholat 5 waktu. Saya dapat amalan nih Bu. Tangan kanannya Bu siap-siap. Taruh di sini Bu. Ayo semua taruh sini. Kan adanya di sini kan kalau sakit hati kan Bu. Ya. Ini pegang. Ayo Bu pegang. Semuanya pegang. Coba dirasain. Ada denyutnya enggak? Ada enggak? Ya masih hidup kan? Iya masih hidup ada. Ya alhamdulillah. Siapa habis sholat Ibu baca apa? Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma ja'al fi qalbi nura Al-Fatihah. Nah, ibu baca tuh Fatihah. Kalau selesai masih sakit juga, tiup ini di sini, dasar penyakit hati kita di situ. Karena begini Bu, penyakit yang lain itu akan berdampak buruk kalau hatinya apa? Buruk, ya kan? Kalau hati kita itu sakit Bu, maka yang lain ikut sakit. Ya, kaki sakit, mata sakit, telinga sakit, kuping sakit, otak sakit Bu. Maka kadang-kadang Bu, saya kalau menjaga hati Bu ya, saya itu termasuk orang yang paling jarang lihat status orang, SW orang. Karena saya takut nggak nyanggup. Kadang kita gedeg, kadang kita benci, kadang kita iri. Gara-garanya apa? Status. Ya. Maka supaya tidak mengundang Bu, rasa benci orang, rasa gedeg orang, jangan pasang SW yang mengganggu hati orang. Ini lagi makan enak Ibu ya, aduh di video ini, wah dikasih status. Ada orang yang ngelihat, belum tentu senang Bu, belum tentu. Itu yang harus kita jaga hati kita. Ya, sering kan Bu, kalau lagi makan enak, ya. Pernah nggak Ibu nge-share lagi susah, makan japuk lagi, terik lagi gitu? Ya, justru yang enak-enak Ibu share, itu takut ada orang yang hatinya nggak pas Bu, sama kita. Berarti kita sudah melukai hati orang. Kalau Ibu mau share, banyak tausiah, ajakan-ajakan ngaji, ajakan-ajakan sholawat, ajakan-ajakan berinfak, ajakan sedekah, tuh share. Minimal kalau kita belum bisa melakukan, minimal kita sudah mengajak orang lain melakukan kebaikan. Ya Bu ya. Makanya saya pesan sama ibu-ibu nih, kalau yang ibu ngerjain urusan sunnah, jangan pernah kasih tahu ke orang lain, karena pahalanya habis. Ya, baca Quran sunnah enggak? Sunnah. Sholat malam sunnah enggak? Puasa Senin Kemis sunnah enggak? Ya. Jangan dikasih tahu itu Bu, karena ketika dikasih tahu ke orang lain pahalanya apa? Habis. Contoh begini Bu, emang Ibu nggak ngunjukin yang lain? Ibu foto tuh Al-Quran lagi terbuka di atas sejadah, foto, curug, pasang SW. Alhamdulillah akhirnya hatam juga. Ya Bu ya. Contoh kedua, sejadah Ibu share, taruhin tasbih. Nge-share-nya jam 3 pagi, alhamdulillah saya masih bersama dia. Ya Bu ya, jam 3 pagi. Mau pengen lihat orang itu sholat malam. Nah gitu Bu ya. Itu namanya udah ria. Ibu puasa nih Senin sama Kemis, emang yang dipoto es cendol sama es campur sama gorengan. Dipoto kruk, alhamdulillah akhirnya dapat juga berbuka dengan es cendol. Ya, jangan Bu, pahalanya habis. Capek-capek kita puasa dari subuh sampai maghrib, hilang. Baca Quran dari awal sampai akhir, hilang. Sholat malam ngantuk-ngantuk bangun karena dikasih tahu ke orang lain, hilang. Nauzubillah. Tuh baca setiap kali habis sholat biar hatinya apa tuh? Bercahaya. Kalau mau panjang ada Bu, kalau mau panjang. Makanya saya tanya tadi, mau panjang mau pendek, gitu ya. Yang panjang ada Bu. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan hati saya cahaya. Wa fi basari nura, jadikan pandangan saya cahaya. Wa fi sima'i nura, jadikan pendengaran saya cahaya. Wa fi yamini nura, jadikan sebelah kanan saya cahaya.
wa fi simali nura, jadikan sebelah kiri saya cahaya, wa fi amami nura, jadikan depan saya cahaya, wa fi wara'i zahri nura, jadikan belakang saya cahaya, wa fi fauqi nura, jadikan di atas saya cahaya, wa fi tahti nura, jadikan dari bawah saya cahaya, waj'alni nura, jadikan saya cahaya, wazidni nura, tambahkan ya Allah saya cahaya. Apal guru ya, gurunya yang apal. Nah, besok kalau nggak apal, ingetin itu sisi-sisinya. Satu, kasih cahaya mata, kedua kasih cahaya telinga, sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, atas, bawah, tambahin saya cahaya ya Allah, tambahin. Itu kalau panjangan tuh Bu. Jadi semuanya bercahaya Bu. Kalau udah bercahaya Bu, maka orang itu saya jamin tidak pernah gedeg sama orang. Nggak pernah. Ya. Gedeg apa gedeg? Benci banget. Kan saya bilang tadi, kalau benci, Ibu kenal benci kan? Kalau benci banget itu gedeg. Iya. Wah, gedeg sama dia, udah terlalu benci tuh Bu. Nah, kata orang Betawi itu gedeg. Ya. Jadi kalau benci masih ringan. Gua benci banget sama dia tuh. Ya, masih ringan. Tapi kalau gedeg, wah, udah emaknya benci tuh. Ya, emaknya benci. Nauzubillah. Itu kan orang Betawi, ada Betawi sini kan ada? Nah, ada tuh. Kenal gedeg, Bu. Iya, gedeg kenal. Ya. Tuh. Yang bisa menyebabkan supaya hati kita bercahaya. Nah, tuh, tinggal diamalin dah, Bu. Nanti kapan-kapan pengajian berikutnya ada waktu kita sambung lagi Bu ya. Ada yang ditanya? Ustaz Harun? Ada yang ditanya sebelum saya akhiri? Boleh.